warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wal din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu pembimbing anak-anak yang saya hormati, dan juga pada anak-anak siswa SD Tubangan kelas 5 dan kelas 6 yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah hingga pagi hari ini kita masih dikaruniai kesehatan dan umur panjang serta keselamatan. Juga kita berharap senantiasa kita diberikan kekuatan agar dapat menjalankan ibadah puasa ini dari awal hingga akhir dengan selamat. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, pada pagi hari ini merupakan hari yang istimewa, di mana dalam bulan Ramadan ini kita akan melaksanakan dengan istilah pesantren kilat. Pelaksanaan pesantren kilat ini merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk agar siswi SD Tubangan bisa menjadi siswa yang unggul dalam prestasi berdasarkan IMTA. Apa itu IMTA? Keimanan dan ketakwaan. Nah, bagi yang beragama Islam, di antaranya kegiatan pada hari ini, jadi kalian akan mengikuti ataupun melaksanakan kegiatan pesantren kilat, di mana kegiatan-kegiatan ini nanti bernuansa keagamaan. Ini artinya jika kita bisa memupuk rasa persaudaraan, pasti akan tercipta kerukunan yang akhirnya berujung terciptanya suatu kedamaian. Ya, anak-anak, terima kasih. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga acara demi acara mulai pagi hari ini sampai nanti malam insya Allah dapat berjalan dengan lancar. Dan semoga kita semua diberi kesehatan selalu, diberi semangat selalu untuk menjalankan kebaikan di bulan Ramadan. SD Tubangan, SD Tubangan, SD Tubangan. Puasa hari ini, puasa, alhamdulillah. Masih semangat? Luar biasa, Allah Akbar. Nah, alhamdulillah untuk acara pembukaan pada pagi hari ini sudah kita lalui, sudah kita laksanakan. Baik, untuk sebelum kita mulai acara selanjutnya, untuk hari ini ada tata tertibnya agar kita sama-sama nyaman, kita sama-sama semangat, kita sama-sama ikhlas menjalankan kegiatan hari ini. Selama yang pertama, alhamdulillah anak-anak sudah memakai seragam dengan rapi, sudah memakai seragam baju muslim dengan rapi sopan. Insya Allah nantinya akan menjadi anak yang soleh soleha. Allahumma amin. Untuk aturan yang kedua, silakan anak-anak mengikuti acara demi acara dengan baik, dengan ikhlas. Semoga hari ini kita
dilakukan dalam waktu beberapa tahun, bahkan beberapa bulan bahkan, tapi kita ringkas dalam acara satu hari. Semoga bisa bermanfaat. Untuk yang ketiga, silakan selama materi di pesantren kilat mulai awal hari ini, agenda yang kedua yaitu HP-nya silakan dikumpulkan. Untuk yang membawa HP silakan dikumpulkan. Salah satu ketua kelas yang mengkoordinir silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا سراجا وهاجا
yang sudah lima waktu. Ayo. Oh, lumayan. Lumayan buat apa ya? Asumka bersama ya sedang. Buat beli kota, Bu. Ayo, siapa lagi tuh yang cewek? Ada nggak? Salah penting kan HP tak apa. Alhamdulillah luar biasa. Ketika adzan, berarti ketika adzan dan kalian berangkat sholat menuju ke masjid ataupun sholat di rumah, berarti hati kalian sedang bersih dan baik-baik saja. Hati kalian, hati nurani kalian sedang baik-baik saja, tidak ada masalah. Tapi ketika di masjid ada suara adzan dan kalian setan bu, derung gas 5 menit, setan bu, buku setan bu, orang sagaman, setan bu. Berarti hati kalian itu lagi sedang sakit gitu ya. Padahal obatnya apa? Hanya dengan sholat. Siapa yang tahu makna sholat? Apa nih? Makna sholat apa? Secara bahasa apa? Makna sholat. Arti sholat secara bahasa apa? Enggak tahu. Ada yang tahu? Apa sih Pak? Arti sholat secara bahasa adalah doa. Jadi gerakan kalian dari mulai takbiratul ihram sampai kalian salam itu semuanya adalah doa. Doa itu permohonan. Jadi kalau sholat itu sebenarnya tidak boleh main-main ya. Tidak boleh main-mainnya itu apa? Dimulai dari sebelum sholat kita harus apa? Sebelum sholat kita harus sudah bisa semuanya berwudu. Alhamdulillah. Habis sholat itu aja kalau wudunya sudah benar, nantinya sholatnya tinggal sudah benar. Terus selanjutnya makna sholat secara istilah adalah perbuatan yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Bacaan takbiratul ihram seperti apa? Takbiratul ihram bacaannya seperti apa? Oh, luar biasa. Ketika kita memulai sholat, sekarang praktek takbiratul ihram seperti apa? Anak berarti zaman mana? Sini nak ya, sama saya aja. Bunyi apa bacaan takbiratul ihram? Nah, ini ya, cara berdiri kalian, cara jalan kalian itu mempengaruhi masyarakat. Jadi kalau dirimu seperti ini, harus mengangkat masyarakat dengan tegak. Ujung ini, kalau seperti ini kami nggak mau dari ini harusnya. Kan mau tua beda, semakin tua itu fungsi tubuhnya semakin lemah dan semakin membungkuk gitu loh. Beda kalau masa saya kelas 5 ini kan ngaku harus tegak. Ada waktunya tangan. Ini benar ya, tak kasih. Yang mau maju tak kasih. Mas berapa? Ya, bahasa ini ditandai dengan celana dalam kalian basah tapi tidak bau pesing ya. Itu kalian sudah wajib sholat. Sudah di sini? Sudah? Berarti kalian sudah harus menjalankan sholat dengan baik. Selanjutnya kalau balik untuk perempuan sudah menstruasi. Ya, sudah semua bayi-bayi. Berarti kalau belum. Ya nggak apa-apa karena tiap orang itu berbeda fasenya ya, fasenya sangat berbeda. Cara mungkin pengaruh dari makanan juga beda. Jadi yang sudah berarti sekarang harus siap untuk menjalankan ibadah sholat dengan baik. Selanjutnya jelas kalian duduk di sini itu punya akal yang sehat, ya toh? Tidak lagi sakit toh? Ini masih apa ya? Kakaknya ini ya, siapa? Angga tuh siapa? Kakaknya Angga tuh. Jadi jelas yang di sini itu semuanya berakal sehat. Untuk syarat-syaratnya harus suci dari hadas dan najis. Ada yang tahu ini? Harus suci dari hadas dan najis. Sekarang Bu Arin tanya. Ini namanya siapa? Kakaknya Mas Angga? Atif. Ini si Latif nih berangkat ke
Gini ngerti ya, besok lagi saya sering melihat sebenarnya anak-anak di sini tuh saya kadang mau tanya nih di umur kalian, saya mau tanya, ketika kalian melakukan kesalahan itu sadar nggak? Di umur kalian sadar, tapi kalian menolak untuk mengerti, ya kan? Saya ngerti, aku ini bawa di jalanan, tahu-tahu duduk, itu kan mesti najis di situ. Kalau tahu, besok lagi jangan dilakukan karena untuk sholat itu harus benar-benar bersih. Selanjutnya menutup aurat. Nah, siap aurat untuk laki-laki mana? Di mana batasnya? Mungkin ini kepiye mau berarti lagi kaki jiwa. Mana? Ya, benar, bisa sampai lutut. Yang harus ditutup adalah sini sampai lutut. Kalau cuma ini lagi tren ya, celana bolong di sini, bolong di sini, bukan di belakang sini. Itu sangat buat sholat. Makanya besok lagi sangat sholat harus diperhatikan ya. Kalau batasan, nah batasan untuk awal perempuan sudah mana? Siapa yang bisa jawab? Batasan dari bukan kok sebelum siapa yang bisa jawab? Batasan aurat bagi perempuan. Masuk orang ngerti loh. Allah nggak boleh yang berani dong jawabnya. Batasannya dari mana? Yang harus kelihatan adalah muka dan telapak tangan. Kalau perempuan seperti itu, jadi harus tutup semuanya. Yang kelihatan adalah muka dan telapak tangan. Sholat dan kita dalam kendaraan, mana baik kemana arah kendaraan itu. Yang penting kita sudah niat sholat ya. Paham? Jadi orang perlu kita manut aja akan mau kendaraan kita kemana ya. Gak usah dipaksain. Jadi kita harus pilih gitu nggak bisa ya. Kalau rukun sholat jelas tahu semuanya ya, sholat dari awal itu berdiri niat. Saya kita siapa yang bisa niat sholat subuh? Luar biasa. Tak omongin ya. Bahwa segala amal itu tergantung pada niatnya. Ada nggak di sini kalau sholat itu nggak pakai niat? Jujur baik, sebenarnya malu baris ada nggak di sini? Jujur baik lah zaman cilik ya pernah ngomongin sebenarnya aku makan sama subuh aku wes rambut. Oh banyak makanya. Nasihatin ya, semoga sholatnya semakin lancar, sergap, 5 waktu selesai. Sholatnya emang subuh enggak loh? Itu subuh. Padahal ya habis sahur itu kalau subuh kita berarti menumpuk penyakit. Ya sahabat-sahabat. Jadi niat itu menentukan segalanya. Sekarang saya mau tanya, tadi kesini pada niat apa? Kalian kesini niat apa? Setelah itu mencari ilmu. Sekarang jujur, tak tahu nih memang ini nopo. Niat sama ngomong apa? Makan sekolah tak gitu. Sekarang kita ubah ya, kita ubah mindset kita bahwa karena niat itu akan menghasilkan power tersendiri ya, power tersendiri dalam diri kita. Kita sekarang harus segalanya diniatkan dengan baik, harus benar niatnya. Kalau mau sekolah bismillahirrahmanirrahim, niat kalau mencari ilmu jelas, doain aja kesini tadi niat deh, benar-benar niat. Pertama saya ingin berbagi ilmu, sama-sama mencari ilmu ya kan. Yang jelas saya niat ingin mencari pahala dari bulan puasa. Jadi mulai besok kalau sholat
kandani taat dan patuh adalah ketika ngomong sama orang tua di suatu agama itu orang malah menenangi oleh negara dia tadinya malah menenangi apa dulu pulang sekolah sholat dulu jam berapa mas? Namanya siapa? Hilda. Nah, ini kita yang mana nih? Sekarang mana? Lihat tangan. Pas sholat duhur itu kan jam 12 kurang sedikit. Si Hilda ini pulang sekolah kan? Hilda. Si Hilda ini sudah lapar banget. Tapi dia sudah masuk waktu zuhur. Apa yang didahulukan? Apa yang didahulukan? Makin tangan yang semangat barang tuh. Apa yang didahulukan? Sholat dulu atau makan dulu? Sajanya sebenarnya tidak. Makan dulu. Karena apa? Ketika orang lapar itu tidak bisa konsentrasi sholat menahan lapar. Ini yang dalam Islam itu dikatakan bahwa ketika kita mau sholat dia lapar itu seperti itu, dan juga ketika lapar makan dulu biar kalau sholat bisa lebih khusyuk. Puasa ya memang resikonya sih seperti itu, beda kalau orang biasa yang enggak lain yang puasa. Makna puasa itu apa? Puasa itu apa? Siapa yang bisa menjelaskan arti puasa? Menahan hawa nafsu. Ya, ada lagi. Puasa, arti puasa. Kalian puasa nggak? Baca yuk. Puasa. Tahu artinya? Menahan haus. Ada lagi? Lainnya ada? Menahan makan dan minum, menahan apa tadi? Hawa nafsu. Nih baik zaman itu puasa iso. Itu tuh bisa tanpa puasa bisa kita menahan. Ini nih si A lagi program diet, dia nggak makan, nggak minum, menahan lapar dan haus bisa, ya toh. Kalau puasa itu ada aturannya tersendiri, menahan makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Inilah aturan Islam. Kita puasanya dari fajar sampai fajar nih orang fajar sampai terbenam matahari. Ini aturan puasanya, baru di situ menahan lapar, haus dan hawa nafsu. Ya, sing hal-hal yang membatalkan puasa dipraktekke. Tadi bilang apa? Ngomong kasar waktu puasa. Itu tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Enak baik ini sih ya. Biasanya alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allah Akbar. 4 ya. Oke, dicoba. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allah Akbar. Maha besar Allah ya. Baik, karena yang materi kedua ini kita akan belajar mengenal nama-nama Allah yang biasa disebut apa? Asmaul Husna. Asma itu artinya nama-nama, ya, bahasa Arab asma. Misalnya, namanya siapa, Mas? Wisnu. Mas Wisnu
hebat. Wisnu ya? Iya, berarti sudah kenal semua. Kalau yang di sini siapa ya? Mas siapa ya? Oh, Mas Romi. Teman-teman sudah kenal dengan Romi? Oh, kenal. Orangnya gimana? Jangan memberi label pada teman ya. Nanti kayak kakak baik sekali ya, pinter sekali ya, bagus. Sekarang yang putri tes yang antar siapa? Oh, ada yang tengah. Siapa namanya, Mas? Delisa. Oh, Delisa ya. Mbak Delisa udah kenal teman-teman ya? Yang kelas 5, kelas 6 semua sudah ya? Oke, cek ya. Garis ke belakang ini yang malu-malu mana? Yang duduk putih. Siapa namanya? Amira, seorang pemimpin perempuan. Wah, calon pemimpin ya. Tempat tinggalnya di mana? Oh, di Mandala. Semanggi ya? Atau Sanggerahan? Oh, masa Semanggi sama. Saya di dalam Semanggi dulu ya. Oke, makasih Mbak Amira ya. Yang lain nanti kenalan sendiri. Nah, apa maksudnya anak-anak semua? Kenapa kita harus mengenal Allah? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita sebagai hamba Allah harus mengenal Allah? Iya. Ali yang akan jawab apa mau ya? Apa? Coba. Ayo. Bisa jawab ternyata ya. Kalau yang putri coba tes jawabannya apa ya? Kenapa kita harus mengenal Allah? Oh iya, baik. Agar bisa paham apa arti dari nama-nama Allah. Oke. Tadi aturan pertama boleh ngobrol tapi nggak boleh tidur. Sekarang yang kedua, boleh ngobrol badan. Ketika materi disampaikan boleh ngobrol sendiri. Konsekuensinya kalau ngobrol sendiri diapain? Disuruh maju, oke? Menghafal nama-nama Allah ya, sebisanya ya. Kalau ngobrol sendiri nanti Ustazah minta ke depan tolong dihafalkan 5 Asmaul Husna dari 99 gitu ya. Yang ketiga ya, ketika diberikan tugas semua siap mengerjakan? Siap ya? Oh enggak siap, capek Bu, kosong-kosong. Enggak, tugasnya enggak berat ya, nanti kita ngerjain bareng-bareng berkelompok. Yang kelas 5 ngajeng. Oh yang tengah ya, baik, separuh. Yang kelas 6 berarti depan dan belakang ya. Baik, kita buat kelompoknya 50 berapa tadi? 4 anak ya. Berhitung dulu ya. 1 5. Huruf Arab itu ini angka 8 ya, ini angka 1, 81. Maka gimana kira-kira kenapa kok ya bisa diingat dengan Asmaul Husna? Ya, kita balik 81 dengan 1 dan 8 ya. Kalau dibalik begini maka 81 tambah 1 8 berapa? Iya betul. Ini salah satu ayat Allah ya. Kalau diresapi, nah ini kita dengarkan. Kelompok pertama menerangkan Allah al-Awwal, artinya yang maha mengawali, ada pertama kali ya. Sehingga tadi keterangannya memang kurang pas kan ada di. Oh iya. Kalau di sini dijelaskan Allah yang menciptakan Adam sebagai manusia pertama dalam bentuk sebaik-baiknya, maka itu lebih ya
Maha menghidupkan yang menghidupkan manusia hewan jiwa. Jadi ya Allah yang Al-Hayyu Maha menghidupkan ya semua makhluk hidup, hewan, tumbuhan, ya binatang, ya sebagai makhluk ciptaan Allah. Ada saatnya lahir, saatnya hidup, ada saatnya mati. Baik, terima kasih Mas Danang. Ya, lomba ya segera. Ujian dari Allah. Allah As-Sabur yang paling terakhir ya, Asmaul Husnanya. Allah itu aja Maha Penyabar, ya Maha Penyabar. Kira-kira adik-adik anak-anak SD Tukangan ini penyabar bener? Ada yang sedikit-sedikit ya marah, ada tidak? Ada. Ada nggak anak di sini yang suka marah? Ya, maka karena Allah itu Maha Penyabar, kita sebagai hamba ciptaan Allah juga harus belajar bersabar ya Mas ya. Kita sedang puasa nih, menahan lapar dahaga ya dari subuh sampai nanti maghrib. Kira-kira harus sabar bener? Harus sabar nggak Mas? Sabar. Kalau nggak sabar, lihat makanan sedikit, pengennya buko. Ya, lihat minuman, pengen buko. Ya, ada teman yang mungkin usil, pengen marah, ya tersinggung. Nah, itu nggak boleh. Selama puasa dan juga di luar puasa kita tetap dilatih menjadi orang yang sabar. Sabar nggak Mas? Sabar. Puasanya sudah penuh belum sehari? Oh iya, kata orang yang mau Gila. Yang namanya pesantren, santri, ya, itu namanya berarti kalian itu namanya santri, ya kan? Nah, santri laki-laki namanya santriwan, kalau perempuan namanya santriwati. Udah ya, paham itu ya. Jadi mulai hari ini, mulai jam 9:10 mematrikan diri di hatinya masing-masing. Aku ini santri. Kalau santri di mana? Harus nurut. Makanya yang santri ini santri 3 ini namanya sama santri. Mas santri, ya. Jangan agak sini, naik situ masih ya kosong. Jangan bergelombol, udah ngobrol dewi. Ya. Karena bergelombol itu dia namanya setan. Ya. Itu banyak nih yang apa leden kelas 6. Ya, situ depan situ apa belakangnya? Ya, jangan bergelombol. Udah nggak nyaman nanti. Kita lama loh, nanti sampai jam 6. Kok Pak Tri sampai jam berapa nanti? Jam 3. Dan nanti 1 jam ya, 1 jam ke depan. Pak Tri ini memberi apa mengasihkan materi ini, tambah ini. Ini yang belum buat tambah itu. Katanya santri, nggak santri itu yang harus nurut. Kata santri. Kurang semangat. Santri. Santri. Terus kayak Bima tadi ya itu kalau kau anak soleh bilang oh, kalau kau anak soleh bilang hore, kalau kau suka, kalau kau anak soleh mari kita lakukan, kalau kau anak soleh pasti anteng. Nah, hari ini anteng ya. Hari ini Pak Tri nggak pakai slide ya, soalnya tadi nggak persiapan. Yang pertama, yang kedua apa itu? LCD apa baru rusak error kayak itu sedihnya ya. Jadi nggak pakai slide tapi begini aja. Moga-moga bermanfaat ya bagi adik-adik. Materi pada hari ini yaitu mengenal tahun ini. Jadi saat ini santri siapa namanya? Tiga ini sana itu sebenarnya jadi naik ngobrol dan kita temennya. Sana 1, 2, 3 ya sana tuh. Kan santri itu manut. Kamu lihat di TV itu loh, di pesantren itu kan santri udah manut ya. Santri namanya santri lah, pinter berarti ya. Sudah nggak, sementara ini nggak murid loh, nggak mas, nggak dek ya kan, nggak siswa tapi santri yang mesti pesantren sehari ya. Pak Tri aja ya. Hari ini Pak Tri ingin Pak Tri dijadwal oleh Ibu Bapak Kepala Sekolah mau Ibu Emma dengan agama itu Pak Tri hari ini mengasih materi masalah biru walidain. Biru walidain tahu nggak? Biru walidain tahu nggak? Siapa sih ngerti biru walidain?
Birrul walidain. Birrul walidain itu berbakti. Betul, berbakti kepada orang tua kedua ya, kedua orang tua ya. Nah, di sini sepedonan apa kalau kelas ini apa kalau siapa temanmu yang paling jelek? Ini ya. Mau kena sih kamu tak nanya ke teman tuh. Sini anak yang ikut TPA di pabrik nggak ya? Gak ada ya. Oh, nanya ke TPA di pabrik nggak sih? Rame tak gitukan siapa temanmu yang paling kamu dukung? Dukung siapa? Lagi. Iya. Kena sih rame. Ini coba berdua tanya gitu. Siapa teman? Kan sambungnya siapa nama Tuhanmu yang esa? Allah. Siapa nama nabimu yang agung? Muhammad. Siapa apa kitabmu yang suci? Siapa nama temanmu yang baru bersin? Apa? Itu namanya tanya. Kembali ke sini ke materi. Birrul walidain adalah berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang Pak ingin kembali. Hari ini kita pokok pelajaran yaitu masalah akidah. Akidah akhlak. Akidah tahu nggak pengertian akidah? Akidah adalah sifat dasar manusia. Nah, manusia itu termasuk patri, guru, santriwati semua. Iya. Boleh kalau pertanyaan itu ya, ini. Ya ini ya, ini materi nggak dongeng tapi materi pokok. Nanti kan, siapa tahu nanti sama Bema dibuat dibuat apa soal untuk ujian. Ada siapa tahu materi coba lah kasihkan buat materi ujian. Timbul rasa kasihan, ada. Nah, terus kalian mamane kan masih kecil kan, biasanya terus ibunya apa bapaknya dan itu loh. Bu, kan belum sakit sih badannya. Ini bisa jawab semua. Nah, bahasa campurnya ya, bisa jadi. Sakit nggak? Kenapa? Kan udah nggak kok. Sakit tak bilang juga. Terus ya, tiba-tiba seperti itulah yang dinamakan apa tadi? Akhlak. Jadi akhlak yang baik. Begitupun kita terhadap orang tua. Anak kita kalau baik, nah, iya perlu diperhatikan ini ya. Kalau anaknya baik, pasti kita berbakti kepada kedua orang tua, terutama ibu. Karena di hadis ini dikatakan al-jannatu ta'at kami. Surga itu ada di telapak kaki ibu, ya. Jadi telapak bukan maksudnya untuk telapak ibu sampai rumah jangan dulu jelas pengen apa sih itu ya. Dan dimaksud langkah kakinya ibu itu akan apa? Memberi jalan kalian tapi juga anak-anaknya untuk menuju ke surga, ya. Karena doa orang tua, terutama doa ibu itu lebih lanjut atau mustajab daripada ayahnya. Karena ibu adalah yang melahirkan. Sebelum melahirkan berarti mengandung selama 9 bulan 10 hari ya. Kalau dicerita di apa namanya di ilmu kedokteran kesehatan itu kalau yang normal 9 bulan 10 hari, ada yang mundur, ada yang pas ya, tapi umumnya 9 bulan. Itu gimana di gendong dalam perut ya. Nah mungkin udah 9 bulan 10 hari tiba-tiba kok kesel terus di kotakan itu nggak bisa. Itulah perjuangan seorang ibu. Makanya di sini aku ingin gitu. Makanya nanti yuk ketemu anak sukses. Siapa yang ingin sukses? Aku yang pengen sukses sih. Iya sukses. Gak pengen sukses. Oh berarti sih aku gak pengen sih. Apa jadi review. Sama pengen sukses enggak? Ya. Semua orang pengen sukses ya. Makanya hari kita ketemu anak sukses pernah. Ini. Aku anak sukses. Di tanganku
ada karya, di mulutku ada doa, di hatiku ada cinta. Cinta itu orang tua. Doa orang tua. Bismillah itu ya. Itu tadi latihan dulu. Terus yang terakhir doa orang tua, karena kita sudah dilahirkan di dunia ini, ya kan? Tanpa mereka, tanpa beliau-beliau, kita tidak bisa lahir di dunia ini, tidak bisa menikmati indahnya dunia ini. Jadi ya, yuk. Masih ingat toh tadi? Yang kelas 6 sudah bisa ya? Ikuti ya. Nah itu diajakin adik-adiknya nggak apa-apa. Kalau pas disuruh ngajar TPA, kalau teman adiknya dia yang ada yang sukses, biar doanya nanti terlalu. Yuk, mulai yuk. Setelah luhur nanti ya. Yuk, tepuk anak sukses. Aku anak sukses. Coba yang aku anak sukses. Ada karya, di mulutku ada doa, di hatiku ada doa. Doa itu ada doa, ada cinta. Itu lah grogi. Nabi saya itu grogi. Ya, ya bilang ya. Ya, tadi grogi. Lebih keliru ya Pak ya. Itu tadi kata cek analis protes ya, ada analis protes berarti kalian memperhatikan. Ya, ini pas sukses tidur kayak gini. Ya, sukses matematik ya, sukses tidur. Kelas 2 kelas 6 gitu. Kelas 6 ya. Namanya siapa? Mas Latif. Wah, nanti sukses tidur. Ya, kan sini Mas Latif. Katanya santri ya, toh. Ya, temannya Nana datang. Bener-bener nanti ya? Itu bener? Tak izinnya ya? Izinnya ujung sana ya? Iya. Ini aku beneran nih mau ke KKS gue apa deh? Aku beneran mau ke KKS itu dari mana? Sampai ya, sampai yang ngantuk lagi, yang ngantuk nggak apa-apa. Nanti habis nanti pelajarannya materi selesai, materinya nanti apa namanya? Itu namanya nanti siapa? Latih ya. Nanti nggak dapat nilai nanti bulan ya. Nanti tidak ikut salah satu materinya nanti nggak dapat nilai. Ya, nanti ya. Tapi aku bener masalah kayak langsung saya tidurin ya. Yuk, mulai lagi ya. Yuk. Ulang ya. Yuk. Tepuk anak sukses. Aku anak sukses. Ada karya, di hatiku. Konsentrasi. Tepuk anak sukses. Aku anak sukses. Di tanganku ada karya, di mulutku ada doa, di hatiku ada cinta. Cinta untuk orang tua. Sukses. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus selalu mendoakan kedua orang tua kita, ya. Agar apa? Agar kita menjadi anak yang sukses. Kalau kalian sukses, nanti akan menikmati indahnya dunia. Iya. Sekarang kembali lagi ke birrul walidain.
Birrul walidain itu salah satu yang diajukan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan jika itu berbakti kepada orang tua. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga berpesan di dalam hadisnya, ya kan? Apabila engkau terhadap orang tua, berbaktilah, ya, dan jangan mengatakan itu apa? Berarti berpaling, ya. Ini masuk hari keberapa ya di bulan Ramadan? 22 ya. Nah, 1000-nya itu malam Lailatul Qadar. Ya. Coba kita es breaking dulu ya sebentar ya. Es breaking. Es batu sama beda. Kan ya. Jadi yel-yel ya, es breaking itu yel-yel. Yel-yelnya kayak gini ya. Allah Tuhan saya, kalau bukan Allah bukan Tuhan saya. Kayak gini ya. Jadi yel-yelnya pakai nada topi saya bundar. Allah Tuhan saya, kalau bukan Allah bukan Tuhan saya. Kayak gitu ya. 1, 2, 3. Allah Tuhan saya, kalau bukan Allah bukan Tuhan saya. Gitu. Jadi di sini ibu akan berkisah tentang Mus'ab bin Umair. Ada yang sudah kenal belum siapa Mus'ab bin Umair? Ada yang sudah kenal belum? Coba sebelah pojok sana sudah ada yang kenal belum? Mus'ab bin Umair itu siapa? Ada yang kenal nggak? Mus'ab bin Umair adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika disebut nama Nabi harus menjawab Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu salah satu bentuk untuk mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Kalau misalnya disebut namanya Nabi kalian nggak jawab Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tandanya dikatakan bahwa dia adalah orang yang sombong, ya. Orang yang sombong tidak mau mendapatkan syafaatnya. Mau nggak dapat syafaatnya Rasulullah? Mau. Ya, jangan lupa ya. Bilang Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Mus'ab bin Umair ini adalah sosok remaja yang dia terkemuka dari suku Quraisy di Mekah. Dari suku Quraisy di Mekah. Dia itu beriman harta, ya. Dia itu tampan. Setiap kali dia jalan, wangi di badannya itu keluar, ya, keluar. Dan dia itu adalah sosok anak orang kaya dan juga sangat manja, ya, sangat manja. Jadi setiap dia jalan, santri, jadi setiap dia jalan, ya, para gadis remaja-remaja putri ini, dia pada melihat Allah begini, matanya sampai berbinar-binar. Ketika Mus'ab bin Umair lewat di depan para remaja, para gadis-gadis, kenapa? Karena dia tampan, dia pintar, dia cerdas dan wangi, kayak gitu. Dia adalah remaja yang tergolong sangat terkenal ya pada zaman saat itu. Ya, santri. Jadi begitu ya. Ketika itu